Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Yang terhormat Al-Ustaz Haji Abdul Aslam selaku Uzur Kajian Rutin malam Ahad sudah hadir pada malam hari ini. Dan hari segenap pengurus Yayasan Masjid Al-Baitul Rahman, para hadirin jamaah rahimahullah. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah pada malam hari ini. Kita takdirkan Allah untuk dapat hadir di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya baik di dunia ini lebih-lebih nanti. Hadirin rahimahullah, marilah kita awali kegiatan taklim rutin pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga niatan kita, amal ibadah kita pada malam hari ini bersamaan dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah rahimahullah, pada malam hari ini tidak seperti biasanya akan diisi oleh kita Al-Ustaz Hindar Kami. Kepada beliau kami haturkan. Pakai yang ini. Oh, ini ya? Betul. Ini tak usah dipencet. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Haj Abdullah Aslam, Bapak Haji Abdul Wahab, dan juga Qasimul Awqat Bapak Yahya beserta keluarga besar Takmir Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini masih dikumpulkan kembali oleh Allah, duduk dengan niat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal majlis imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Dengan tujuan duduk kita disertai dengan taklim, mengadakan kajian ilmu agama. Semoga duduk kita menjadi sababiyah diampuni dosa kita, kita mendapat ridha dari Allah, dan kelak
sebagaimana yang diisyarahkan oleh Rasulullah, majalisul ilmi fid dunya adalah raudhatun min riyadil jannah. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam taman surga besok di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ini tadi saya disuruh oleh Abah, pokoknya ngisi udah. Sajane nggih kirang apa ya? Bukan, tapi karena ini sudah amr, sudah melaksanakan perintah sami'na wa ata'na. Mungkin dalam penyampaian kami kurang nglegakno manah panjenengan, ngapunten ingkang kathah. Dan kami bukan merasa kami yang terbaik, kami bisa, tidak, tapi sam'atan sami'na wa ata'na, sam'atan wa ata'atan. Semoga menjadi sababiah keberkahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita berada di masjid, tempat yang mulia, tempat yang diistimewakan oleh Allah. Tapi sebenarnya kita ini yang masuk ke masjid sejatosnya niku, kita ini orang yang kotor, orang pendosa, orang yang tidak baik. Tapi masuk ke rumahnya Allah, masuk ke masjid, masuk ke tempat yang baik, tujuannya apa? Supados dados tiyang sae. Kita yang berlumuran dosa di luar masuk ke masjid dengan harapan Allah membersihkan dosa-dosa kita, sababiah kita melaksanakan ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah. Kita kotor diri kita dengan dosa-dosa, dengan kesalahan. Ketika kita masuk masjid, kita ingin dibersihkan oleh Allah. Kita dosa ingin diampuni oleh Allah. Kita berada dalam posisi tidak baik, masuk masjid ingin keluar dari masjid menjadi orang yang baik. Masjid tempat yang baik, rumahnya Allah, untuk mencuci diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Semoga hari demi hari, karena perjuangan hidup kita menjadi orang baik ini tidak agak mudah, tidak gampang. Sudah enak-enak kita berjalan, kadang ketenggor salah, ketenggor dosa dan sebagainya. Itu adalah kehidupan setiap insan. Maka kita berusaha menjadi insan awam, insan biasa, tapi mendapatkan maghfirah dan ridha dari Allah melalui duduk kita, melalui istiqomah kita ibadah, duduk kita di majelis zikir, majelis ilmu dan semuanya. Semoga kesemuanya menjadikan sababiah turunnya, langgengnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang kami muliakan, kesimpulan kehidupan kita niki wonten gangsal secara tersebut. Disebutkan an-nasu ya'ti bila syai'. Kita dari tidak ada menjadi ada, dilahirkan ke bumi oleh Allah. Niki mboten beto napa-napa, mboten gada napa-napa. Kan ngoten. Kita lahir tidak membawa apa-apa, tidak membawa dosa. An-nasu ya'ti bila syai', atau al-insan ya'ti bila syai'. Kita lahir di muka bumi ini tidak tahu apa-apa, mboten gada napa-napa, tidak bisa apa-apa, lemah, dhaif. Ketika kita lahir,
Allah letakkan rahmat dan kasih sayangnya melalui kedua orang tua kita, sehingga perjuangan kedua orang tua kita sebegitu besarnya tak terbalaskan oleh sang anak. Allah memberi kekuatan kepada ibu kita di saat kita nangis. Banyak hikmah dari pelajaran kita menjadi bayi ini. Sosok anak manusia yang berupa bayi niki, hikmah besar yang kita pelajari. Al-insan ya'ti bila syai' boten bisa apa-apa. Ngapunten, bayi niku sing sakit napa sing dilakoni bayi? Yang bisa dilakukan bayi itu apa? Nangis. Hikmahnya apa? Di balik kejadian tangisan sang bayi ini. Di saat bayi kelaparan, bisanya apa? Nangis. Kemudian Allah gerakkan sang ibu untuk menyusui. Allah kirim air susu ibu untuk sang bayi. Hikmah pun para bapak, di saat kita tidak bermampu apa-apa, maka menangislah kita kepada Allah. Maka turun maunah dari Allah. Bayi ketika penuh dengan kotoran, ngapunten, pipis, dan sebagainya, yang bisa dilakukan namun apa? Nangis. Itu pelajaran buat kita ketika kita berlumuran dosa. Yang bisa kita lakukan adalah tangisan taubat kepada Allah. Maka kita ingin mengharapkan maghfirah dari Allah. Kita mengambil pelajaran dari tangisan sang bayi yang ketika dia pipis, ketika dia buang kotoran, dia menangis, maka dibersihkanlah kotoran itu oleh sang ibu atau oleh orang tuanya, sang ayah. Kita juga berlumuran dosa, maka tangisan taubat kita, tangisan memohon ampunan dari Allah, itu yang dapat kita lakukan. An-nasu ya'ti bila syai'. Yang selanjutnya, proses dari kehidupan manusia ini, wa yamshi wara'a kulli syai'. Seiring berjalannya waktu, dari kecil menjadi anak, remaja, dewasa, sampai tua. Nah, dalam perjalanan kehidupan manusia ini, manusia mempunyai ambisi. An-nasu yamshi wara'a kulli syai' wa yamshi wara'a kulli syai'. Artinya dia selalu nuruti karepe. Dia mempunyai karep ingin kaya, dia kerja. Dia mempunyai karep ingin pangkat yang tinggi. Dia mempunyai karep ingin sukses. Semua dia curahkan pikiran dan tenaganya untuk memenuhi karepnya, ambisinya, keinginannya, kemauannya, tujuannya. Nah, kaitannya dengan tujuan ini, cara memperoleh untuk suksesnya mendapatkan yang kita karepno ini, ada kalanya sesuai dengan hukum agama, mengikuti pelanggaran-pelanggaran halal haramnya. Ada kalanya karena terdesak ambisi yang sangat kuat, manusia tidak lagi memperhatikan halal haram. Sing penting wis oleh, sing penting berhasil, sing penting sukses, tanpa memperdulikan tatanan-tatanan hukum yang sudah Allah turunkan melalui Al-Quranul Karim, melalui Nabi Muhammad SAW. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, wa yamshi wara'a kulli syai'. Maka ketika kita memenuhi apa yang kita inginkan, tujuan kita,
dengan cara yang benar, maka disitulah ada ridha Allah, ada keberkahan dan sebagainya. Tetapi ketika pencapaian maksud dan tujuan ambisi kita memenuhi ambisi kita itu dengan cara yang salah, maka berakibat kita menuai atau menumpuk dosa kepada Allah dan juga dosa kepada manusia. Kalau pencapaian keinginan kita itu dengan kita selingi, kita selipi dengan kezaliman yang kita lakukan terhadap saudara kita. An-nasu ya'ti bila syai', lahir tidak membawa apa-apa. Kemudian wa yamshi wara'a kulli syai', manusia selalu ingin memenuhi ambisinya. Kelanjutannya para bapak, wa yatruku kulla syai', ketika sudah sampai ajalnya wafat, ya terukul syai'. Kita lihat saudara kita ketika meninggal atau keluarga kita ketika meninggal, sudah nggak peduli, nggak bingung apa ini, enggak, tinggal kan. Kita kan nggak tahu meninggalnya kapan dan di mana. Begitu terjadi saat meninggal itu, ya terukul syai'. Sudah tidak mikir apa-apa, tidak mikir dunia. Ya terus ditinggalkan semua. Geletek kan? Begitu ambisinya manusia ketika ajalnya tiba. Ditinggalkan semua. Hal apapun yang kaitannya dengan ekonominya, kaitannya dengan apapun dalam kehidupannya, segala urusannya ditinggal saat detik ajalnya tiba. Kelanjutannya, wa yadhhabu bila syai', segala sesuatu ditinggal. Kemudian dia berangkat ke kuburan, diantarkan ke menuju makamnya bila syai'. Harta yang dia cari tidak dibawa. Dari rumah berangkat menuju pemakamannya bila syai'. Begitu sampai di makbarah, begitu dia sampai dimasukkan ke liang kubur, kan hanya sebungkus kita hanya 3 lapis kain kafan yang melekat pada tubuh kita, dan tidak ada apa-apa. Yang terakhir ini yang membuat kita termotivasi untuk mencari bekal. Wa yuhsabu ala kulli syai', segala sesuatunya dihisab oleh Allah. Jadi dari lahir tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa, tidak bisa apa-apa, sampai dia bisa apa-apa, mempunyai apa-apa, mempunyai segala sesuatu, bisa mempunyai ilmu, mempunyai kekayaan, mempunyai jabatan dan sebagainya. Kemudian di saat ajalnya tiba, maka dia tinggalkan semuanya itu. Jabatannya apapun dia tinggalkan. Kemudian dia berangkat. Nah, apa dari ini perjalanan dari lahir sampai menuju meninggal? Maka dalam penjelasan yang lain lebih dirinci, simple tapi rinci. Awaluhu turab, awal kejadian manusia Nabi Allah Adam ini dari tanah, sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran, yang kita dengar bahwa proses kejadian Nabi Allah Adam, manusia pertama yang Allah ciptakan, yaitu dari tanah. Dan Nabi Allah Adam diturunkan ke bumi
Awaluhu turab. Kemudian apa? Alat turab, berjalan di permukaan bumi manusia kita ini, berada di atas perut bumi, di atas bumi. Bumi kita injak. Perjalanan kehidupan kita seperti itu. Ketika mati, ilat turab, kembali ke tanah lagi. Kemudian tsummal hisab, dihisab oleh Allah. Nah, dihisabnya ini ada dua poin. Imma thawab wa au iqab atau adzab. Kalau sangu kita penuh banyak, maka pahala yang kita peroleh imma thawab atau au iqab, atau balasan iqab, adzab, artinya balasan yang sesuai dengan perbuatan dosa kita. Kalau kita dosa, ya diazab oleh Allah. Ketika kita banyak melakukan amaliyah, amal-amal baik, maka thawab, pahala. Dan untuk menuju pahala ini banyak sekali, hadirin rahimakumullah. Mungkin ada orang yang berpendapat ada dadi wong apik iki cek angel. Ngapunten ya, saya pakai bahasa Jawa ngopo ya, ngapunten. Kita mau jadi orang baik kok cek angel? Enggak. Paling gampang itu kalau kita mau menjadi orang baik. Tadi sudah saya contohkan. Ketika kita di luar masjid, sebelum masuk masjid, mungkin hati kita kotor, mungkin lisan kita kotor, mungkin kita banyak menumpuk dosa. Tapi begitu masuk masjid, kita dempe-dempe kepada Allah, kita minta kepada Allah, minta maghfirah, minta rahmat dan sebagainya. Paling gampang menjadi orang baik. Hanya nafsu kita lah yang menyeret kita untuk menjadi tidak baik. Maka sangat lemah sekali kalau kita mengatakan cek angin ya udah wong apik. Enggak. Contoh saja sekarang, hikmah dari kita wudhu saja. Pertama, yang anggota wudhu kita yang kita basuh apa? Wajah. Membasuh wajah pertama. Nah, yang kita banggakan di tubuh kita ini apa? Wajah ganteng. Yang berperan banyak dalam kehidupan kita wajah. Karena ada mata, ada lisan, ada telinga. Apa hikmahnya kita membasuh muka waktu wudhu? Ketika kita membasuh wajah, di antara wajah ini ada mata. Mungkin sebelum kita wudhu atau sebelum kita masuk masjid, kalau mungkin wudhu di masjid atau wudhu di rumah, sebelum kita wudhu, mata kita pernah memandang remeh pada orang. Mata kita memandang hina kepada orang lain. Maka kita bersihkan melalui wudhu. Loh, satu rahmat kasih sayang Allah, Allah memberikan jalan keluar terbaik, termudah bagi kita untuk membersihkan diri kita melalui apa? Wudhu. Sebelum sholat, wudhu saja sudah begitu besar fadilah dan hikmahnya. Ketika mata kita memandang remeh pada saudara kita, mungkin dari status sosialnya, mungkin dari status keilmuannya, mungkin dari status apalah, sehingga kita meremehkan saudara kita bersihkan melalui air wudhu. Wajah yang kita banggakan, yang menjadi simbol kebanggaan seorang manusia, kita sujud dalam sholat,
Kita letakkan wajah kita ini di tanah. Kita merasa, ya Allah, saya hina, saya lemah. Manusia pertama Kau ciptakan dari tanah, sedangkan aku adalah keturunannya, Bani Adam, yang akan kembali lagi ke tanah. Maka wajah kesombongan, wajah keangkuhan itu kita letakkan. Kita betul-betul tawaduk kepada Allah, tadarruk kepada Allah, merasa tanpamu ya Allah aku tidak akan sesukses ini. Tanpa petunjukmu, tanpa kasih sayangmu, tanpa bantuanmu ya Allah, aku tidak bisa apa-apa. Maka dengan sujud yang kita lakukan, kalau wudhu membersihkan apa yang menjadi kesombongan dari diri kita, dalam sholat kita sujud, betul-betul kita tawaduk kepada Allah. Asyiral hadirin rahimakumullah, begitu banyak cara, bahkan Allah memberikan solusi, hikmah agar kita menjadi orang baik. Banyak sekali. Cuman kita mungkin belum bisa mengambil atau mempelajari dari hikmah-hikmah yang tersembunyi yang Allah berikan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, tadi kami sebutkan akhir daripada kehidupan kita di akhirat adalah hisab. Hisab ini menghitung seberapa perjalanan kehidupan kita, detail dan rinci. Ketika kita di dalam kehidupan ini mengisinya dengan amalia, dengan ibadah, maka pahala. Namun ketika kita salah kepada Allah, maka iqab kalau kita tidak bertobat. Sebagaimana disampaikan oleh Syedil Walid pada 2 pertemuan yang lalu, seberapa banyak dosa yang kita lakukan, yang kita kumpulkan, ketika di hati ini ada rasa taubat, seketika itu disambut oleh Allah dan dosa itu diampuni. Maka siapa dari kita yang tidak nyelengi dosa? Siapa? Tidak ada. Semua ngantongi dosa. Karena kita tidak terasa, bukan istilah maksiat yang besar, dosa kecil pun kan kita ada hasud, ada iri, penyakit-penyakit hati ini yang menyebabkan tertutupnya hidayah. Maka mari ketika kita hablum minallahnya kepada Allah, kita jaga hablum minannasnya, kita juga jaga, sehingga apa? Seimbang antara kedekatan kita kepada Allah dengan kedekatan kita kepada manusia. Kalau di dalam kedekatan kita kepada Allah, kita akui bahwa semuanya kita tidak merasa bisa dengan sendirinya tanpa maunah dari Allah, tanpa rahmat dari Allah. Maka ketika kita berinteraksi sosial sebagai wujud dari tawaduknya kita kepada Allah, maka kita juga ada efek daripada hubungan kita hablum minallahnya kita, maka hablum minannasnya kita akan menjadi baik. Intinya para hadirin, orang ketika hablum minallahnya baik, pasti hablum minannasnya baik. Ketika hablum minannasnya baik, pasti hablum minallahnya baik. Dua hubungan kepada Allah baik dan hubungan kepada manusia juga baik, ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Ini berkaitan. Karena ketika kita
baik sama orang, baik sama lingkungan, baik masyarakat, tetapi tidak baik kepada Allah dalam artian ibadah kita, hal-hal yang menyebabkan hati kita ini ada ta'alluq kepada Allah tidak kita jaga, itu pun tidak dibenarkan. Juga sebaliknya, yang penting saya sudah ibadah kepada Allah, saya tidak peduli kepada yang lain, itu pun juga tidak dibenarkan. Karena apa? Dalam doa yang kita baca dalam sholat, duduk antara dua sujud, itu meliputi doa yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Begitu istimewanya, begitu sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad ini. Diberikan jalan keluar semuanya, diberikan hal-hal yang menyebabkan dirinya dekat dengan Allah, menyadari dirinya kurang dan butuh kepada Allah. Itu semua adalah merupakan kasih sayang Allah kepada kita sebagai umat manusia. Hadirin rahimakumullah. Ya. Boleh dengar ini? Ya. Hadirin rahimakumullah. Baik, itu dari kesimpulan dari perjalanan kehidupan kita. Maka monggo kita bersihkan. Awal langkah kita adalah hati. Bersihkan hati ini. Jangan ada iri, jangan ada apa. Karena kan kadang kita terbersit ataupun dosa yang lain, sehingga yang berangkatnya kan dari hati. Maka mari monggo dengan istighfar sebagaimana yang disampaikan oleh Syedil Walid pada pembukaan, yaitu taubatnya kita kepada Allah, kembalinya kita kepada Allah. Tadi di pembukaan sudah saya sebutkan, masjid adalah tempatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Masjid adalah tempatnya orang-orang yang lari dari petunjuknya Allah, lari dari kasih sayangnya Allah, lari dari hidayahnya Allah. Kembali ke masjid, kembali ke majelis ilmu. Sehingga apa? Sedikit demi sedikit kita ditoto oleh Allah. Hati kita akan mendapatkan ketentraman tersendiri. Walaupun secara materi mungkin kita ada kekurangan, tapi ketika kita dekat dengan Allah, maka ada itminanul qalbi. Siapa sekarang dari kita yang tidak bingung, yang tidak ngeluh? Sinten Pak, jangan boten ngeluh. Semua pusing, semua mengeluh. Tetapi di antara yang ada sekelompok orang yang kesemuanya mengeluh, tapi kalau ada yang dekat dengan Allah, beda. Ngapunten, sama-sama orang mempunyai problem. Yang satu mengandalkan akalnya, akal pikirannya, mengandalkan kepintarannya dan sebagainya, dengan yang dibarengi. Di samping memang dibutuhkan ilmu untuk mencari solusinya, tapi dibarengi dengan taqarrub ilallah, beda. Yang cerdas, ya memang dibutuhkan ilmunya, ilmu sosial butuh. Tetapi kalau seseorang itu dengan kecerdasannya tapi ditambah lagi dengan taqarrubnya kepada Allah, maka di situ ada ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir kepada Allah. Zikir bisa dengan kita menyebut asma Allah, bisa dengan istighfar, bisa dengan sholat atau sholawat, bisa dengan duduk dengan majelis ilmu, majelis sholawat, majelis semaan dan sebagainya, yang dimana di situ mengingatkan kita kepada Allah dan menambah ilmu pengetahuan kita. Baik hadirin rahimakumullah, ini yang dapat kami sampaikan.
Dengan segala kerendahan hati mohon maaf kalau penyampaian kami ya seperti ini, ngapunten ingkang kathah. Kami memenuhi perintah dari Sayyidil Walid. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk diri kami sendiri. Kami nasihati diri kami sendiri dan juga bermanfaat untuk hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kami bukan merasa yang terbaik, tapi kami bersama-sama ingin menjadi orang baik. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja. Ya, Bu. Apa pakai itu? Oh, yang mana? Yang ini. Enggak. Cukup. Majuan dikit. Sudah dah usah dah apa. Cek. Volume sah. Cek satu. Cek. Kurang buka volumenya, oke. Cek. Ini lah yang 3. 3. Iya. Oh, ini agaknya belum ada. Bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita tutup majelis kita dengan kita membaca surat Al-Fatihah yang kita tujukan, kita niatkan untuk kedua orang tua kita, disertai permohonan kepada Allah. Semoga ayah dan ibu kita ketika hidup di dunia pasti mempunyai kekurangan, kesalahan, kelupaan dan kealpaan. Kita sebagai anak yang dibesarkan oleh kedua orang tua kita mempunyai kewajiban ketika kita masih kecil diasuh oleh orang tua kita, dibesarkan. Selama orang tua kita masih hidup, kita sebagai anak wajib berbakti, dan anak sangat butuh doa orang tua. Tapi ketika ayah dan ibu kita sudah tiada, sudah berada di alam kubur, sudah hidup di alam barzakh, kewajiban anak, kewajiban setiap anak yang merasa dibesarkan oleh kedua orang tuanya untuk selalu mendoakan kedua orang tua. Jadi kita tidak boleh melupakan ayah dan ibu kita. Setiap saat harus kita ingat dan harus
Setiap kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah, maka kedua orang tua kita harus kita mohon juga kepada Allah agar amal baik dari ayah dan ibu kita diterima oleh Allah. Dosa-dosa ayah dan ibu kita mohon kepada Allah agar diampuni oleh Allah. Mungkin di antara kita ada yang tanya, apakah dikabulkan oleh Allah doa anak ketika ayah dan ibunya ada di alam kubur? Justru itu yang sangat bermanfaat. Itu yang sangat diharapkan oleh kedua orang tua kita. Kalau kita sebagai anak melupakan kedua orang tua kita, katanya orang Jawa, itu jadi mari majelis ini kita tutup dengan kita mohon kepada Allah, semoga ayah dan ibu kita diberi kemuliaan oleh Allah di akhirat nanti. Ala hadhihi al-Fatihah. Yang kedua, mari kita baca Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sudah lama berada di alam barzakh, juga mudah-mudahan amal baiknya diterima oleh Allah, dosa-dosanya semoga diampuni. Setiap orang Islam, setiap orang mukmin adalah saudara kita. Semoga persaudaraan ini tetap dilakukan oleh Allah sampai akhir hayatnya. Yang terakhir, mari kita juga mengemis kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, dan anak cucu kita. Kita mohon kepada Allah belas kasih sayang Allah. Semoga kita dan anak cucu kita masih dijadikan oleh Allah orang yang diberi taufik dan hidayah, dijadikan orang yang selamat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalid, ya Barid, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabil, ya Basit, ya Khafid, ya Rafiq, ya Mu'izzu, ya Mudillu, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Qadir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Aliyu, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqim, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rahim, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud,
Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'in, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluhu, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.